Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Endang Marianti dari kelas 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resume kelompok saya mengenai tugas 2 kelompok mata kuliah telaah kurikulum dan perencanaan pengembangan pembelajaran pendidikan bahasa Inggris. Anggota kelompok saya yang pertama Fitriyati Pohan, kemudian saya sendiri Endang Marianti BR Siagian, kemudian Haura Nadia, dan Nestri Nursifa. Dosen pengampu saya Merhama SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yaitu materi-materi pelajaran bahasa Inggris di sekolah SMP dan SMA berdasarkan KI kompetensi isi dan KD kompetensi dasar di kurikulum bahasa Inggris setiap jenjang pendidikan. Baik, yang pertama kita lihat di sini ada materi SMP atau MTS kelas 7. Kompetensi isinya ada memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan keagamaan, kebangsaan, kenegaraan, dan keperadaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kemudian kita lihat di sini kompetensi dasarnya KD, yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan sapaan, pamitan, dan ucapan terima kasih dan permintaan maaf, serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian untuk materinya sendiri di sini materinya ialah teks lisan untuk sapaan, kemudian pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf, serta responnya masing-masing dijabarkan secara terpisah. Nah, fungsi sosial. Nah, kita lihat di sini ada juga yang pada kompetensi dasarnya menyusun teks lisan sederhana untuk mengucapkan atau merespon sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Fungsi sosialnya di sini ialah berfungsi untuk menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman. Kemudian ada struktur teksnya pada materi. Struktur teks yang digunakan ialah ungkapan hafalan, tidak perlu dijelaskan tata bahasanya. Seperti contohnya menyapa atau memberikan salam. Good morning. Sapaan, how are you? Fine, thank you. And you? Dan semacamnya. Kemudian untuk pamitan, goodbye, bye, see you later, see you, take care, dan semacamnya. Untuk ucapan terima kasih, thank you, you are welcome, jawabannya, dan semacamnya. Untuk permintaan maaf, I'm sorry, that's fine, okay, alright, dan semacamnya juga. Kemudian kita lihat di sini unsur kebahasaannya. Tadi contohnya. Kemudian di sini ada unsur kebahasaannya. Yang pertama, konteks, kata, dan tata bahasa baku, ucapan, tekanan kata, intonasi, kemudian ejaan dan tanda baca, tulisan tangan. Kemudian topik yang sesuai untuk subjek dalam materi ini ialah berbagai hal yang terkait dengan interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran.
di dalam maupun di luar kelas dengan memberikan keteladanan tentang perilaku santun dan peduli akan sesama, peduli akan sosialnya, lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, di sini kita lihat KI-nya, kompetensi isinya, mencoba mengelola dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret menggunakan, mengurangi, merangkai, dan memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstraknya menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan dari berbagai atau terkait dengan hal yang sama dalam sudut pandangnya. Kemudian untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks untuk yaitu unsur bahasa kebahasaan pada ungkapan perkenalan diri serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon perkenalan diri dengan sangat pendek dan sederhana. Kemudian materi yang akan diterapkan ialah teks lisan dan tulisan sederhana untuk perkenalan diri serta responnya. Fungsi sosial memperkenalkan diri untuk menjalin hubungan interpersonal dengan guru dan teman. Kemudian struktur teksnya di sini ada contohnya untuk memperkenalkan dirinya serta respon. Seperti kita lihat di sini ada contohnya, my name is ... I'm living in. Kemudian dia menanyakan, what's your name? Where do you live? Nice to meet you. How do you do? Dan semacamnya. Kemudian ada unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaan yang digunakan ialah yang pertama kosakata, yang kedua tata bahasa, be, have, kata ganti, I, she, he, they, dan sebagainya. Kata ganti kepunyaan my, your, his, their, dan sebagainya. Ucapan kata terima kasih, tekanan, kata dan intonasi, ejaan dan tanda baca, kemudian tulisan tangan. Topik yang sesuai, yang sepadan dengan materinya, berbagai hal terkait dengan interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas, dengan memberikan keteladanan tentang perilaku jujur, percaya diri, dan bertanggung jawab. Kemudian, yang ketiga, di sini ada kompetensi dasarnya memahami fungsi sosial, sama kaitannya dengan yang kedua tadi. Kemudian kita lihat materinya, teks lisan dan tulisan untuk menyatakan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, tahun masing-masing diajarkan secara terpisah. Kemudian fungsi sosialnya berfungsi untuk menyadari pentingnya nama hari, nama bulan, nama waktu dalam hari, kemudian nama waktu dalam bentuk angka, tanggal, tahun untuk mengelola kehidupan manusia, seperti itu. Kemudian struktur teks yang digunakan di sini ialah contohnya seperti ini. What day is it today? Is it Monday today? It is Tuesday tomorrow. When do we have English? Dan semacamnya. Kemudian untuk menanyakan bulan, what month is it? What month is it? What month is before July? After March is April. I was born in January. Dan semacamnya. Kemudian untuk menanyakan hari, is the morning, at noon, in the afternoon, in the evening, at night, at midnight,
Kemudian, what time is it? What time do we have English on Tuesday? 1:30, 8:30, 4:45, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian unsur kebahasaan yang digunakannya pada materi ini yaitu kosakata terkait hari tentunya, bulan, waktu dalam hari, waktu dalam tanggal, angka, waktu dalam tanggal juga, kemudian tahun, kata kerja dalam impact present tense-nya itu be, have, kata tanya, what time, kemudian what date, when, kata ganti it, dan arti lainnya. Angka kardinal dan angka ordinal, ucapan, tekanan kata, intonasi, kemudian ejaan dan tekanan tanda baca. Nah, selanjutnya untuk kompetensi dasarnya sendiri sama dengan sebelumnya, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks pemaparan jati diri sesuai dengan konteks penggunaannya. Dia lebih kepada pemaparan jati diri. Teks lisan dan tulisan untuk pemaparan jati diri. Nah, kita lihat di sini ada pada materi fungsi sosial mengenalkan, menyebutkan identitasnya, untuk saling mengenal dan menjalin hubungan antara pribadi dengan teman dan guru. Nah, struktur teksnya, kita lihat ungkapan, hafalan, tidak perlu dijelaskan tata bahasanya. My name is Arif. A-R-E-F, mungkin seperti itu. My name is M.R. Zainal. How do you spell your name? Who is she? I have two sisters, Siska and Muti. Is she your friend? And semacamnya. My dad is a nurse. He helps the doctors. Seperti itu. Kemudian unsur kebahasaannya di sini kita lihat unsur kebahasaan yang digunakan ialah nama, status hubungan keluarga, kekerabatan teman, tetangga, kemudian ada nama profesi pekerjaan, kemudian ada kata tanya, who, which, how, kemudian ada ND, kata kerja yang menunjukkan tindakan yang sangat lazim. Kemudian ada penyebutan kata benda, singular dan plural. Kemudian ada ucapan, tekanan kata, intonasi kata, kemudian ada ejaan dan tanda baca. Kemudian yang terakhir tulisan tangan. Topik yang senada dengan materi ini ialah diri sendiri, orang tua, kakak, adik, family. Dia menceritakan tentang dirinya sendiri dan orang tua, kakak, adik, family, tetangganya, orang terdekat lainnya, dengan memberikan keteladanan tentang perilaku jujur, disiplin, percaya diri, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Kemudian yang selanjutnya, unsur kebahasaannya, nama binatang di lingkungan rumah dan sekolah siswa, he, skins. Kemudian ada nama benda di lingkungan rumah dan sekolah, kata tanya, kemudian kata kerja. Kemudian kita lihat yang lainnya, ada fungsi sosial yang lainnya, yaitu mengenalkan identitas benda, binatang, bangunan umum, struktur teks yang digunakannya, ungkapan hafalan tidak perlu dijelaskan dengan tata bahasanya. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa contohnya. How many cows do you have? Kemudian are they your toys? Which one is your books? Seperti itu. Kemudian untuk unsur kebahasaannya sendiri, dia menggunakan nama binatang di lingkungan rumah dan sekolah siswa. Kemudian nama benda di lingkungan rumah dan sekolah, nama bangunan umum, kata tanya, kemudian penyebutan kata, benda singular,
Kemudian ungkapan there, yes, are there. Kemudian kata kerja yang menunjukkan tindakan yang sangat lazim. Kemudian ada ucapan, tekanan kata, intonasi. Kemudian ada ejaan dan tanda baca dan tulisan tangan. Kemudian next, selanjutnya kita lihat di sini ada fungsi sosialnya, mengenalkan, mengidentifikasi, kemudian menginventarisasi. Nah, maksudnya di sini apa? Maksudnya dia mengenalkan sesuatu benda atau mengidentifikasi sebuah hal yang menurut dia yang sekiranya relevan, seperti itu. Nah, kita lihat di sini struktur teksnya nama benda di lingkungan rumah dan sekolah dengan daftar nama benda dalam rumpun yang sama. Kemudian ada unsur kebahasaan, artikel, kata benda plural. Kemudian topiknya di sini ada benda-benda di sekitar dan relevan dengan kehidupan siswa dengan memberikan keteladanan tentang perilaku, disiplin, jujur, peduli, kerjasama, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita lihat ada di sini fungsi sosialnya, mengidentifikasi, mengenalkan, menguji, mencela, mengagumi. Nah, kita lihat di sini ada topiknya orang, binatang, benda, dan di sekitar yang relevan dengan kehidupan siswa juga, seperti itu. Kemudian next, ada fungsi sosialnya, mengidentifikasi, sama halnya dengan yang tadi juga. Kemudian kompetensi dasar yang lainnya di sini ada menangkap makna, teks instruksi, instruction, tanda atau rambu, short notice, tanda peringatan, warning atau cautions, lisan dan tulisan sangat pendek dan sederhana saja, seperti itu. Kemudian ada menyusun teks instruksi atau instructions. Kemudian kita lihat fungsi sosialnya di sini menjaga ketertiban dan keselamatan pribadi dan publik. Kemudian struktur teksnya di sini menyebutkan tujuan dan informasi rinci dari yang pertama, read the report carefully. Kemudian di sini ada rambu, kemudian ada peringatan juga. Nah, unsur kebahasaan yang digunakan ialah kata dan tanda bahasa yang lazim digunakan dalam instruksi, rambu, dan peringatan dari sumber-sumber otentik, ucapan tekanan, kemudian seperti itu. Nah, lanjut kita lihat di sini ada memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari deskriptif dengan menyatakan dan menanyakan tentang deskriptif orang, binatang, dan benda sangat pendek, sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya, menangkap makna dalam teks deskriptif, lisan dan tulisan. Kemudian kita lihat di sini fungsi sosialnya mengembangkan, mengenalkan, mengidentifikasi juga, dan menguji. Nah, ternyata anak kelas 7 SMP atau MTS, dia juga belajar tentang atau terdapat materi tentang memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan dalam lagu. Teks lagu pendek dan sederhana saja. Kemudian menangkap makna lagu. Fungsinya memahami pesan moral lagu dan menghargai lagu sebagai karya seni. Unsur kebahasaannya seperti tadi juga hampir sama. Kemudian topiknya yang digunakan di sini ialah hal-hal yang memberikan keteladanan dan inspirasi untuk berperilaku peduli dan cinta damai. Kemudian kita next ke materi untuk siswa SMP atau MTS kelas 8.
Di sini kita lihat ada yang pertama, kompetensi intinya memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian mengelola, menyaji, dan menalar ranah konkret menggunakan mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan sebagainya. Kemudian ada menulis ranah abstraknya, menulis, membaca, menghitung, menggambar, mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang. Kemudian kita lihat di sini ada kompetensi dasarnya, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks, interaksi, interpersonalisan, dan tulisan yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta, dan mengungkapkan. Kemudian kita lihat materinya. Is it English time? To ask for my friend's attention. Kemudian to check is my friends understand me. Kemudian to give my opinions and ask for my friends' opinions. Kemudian show my appreciation to my friends. Kompetensi dasarnya kita lihat di sini juga ada menyusun teks interaksi, interpersonalisan, dan tulisan sangat pendek dan sederhana. Kemudian materinya, can you play the guitar? Kemudian di sini kita lihat ada menerapkan fungsi sosial, sama halnya seperti yang tadi juga. Menerapkan fungsi sosial teks dan unsur kebahasaan teks. Would you like to come? Seperti itu materinya. Dan contohnya, to give and respond to instructions. Kemudian to give and respond to invitation. Kemudian to give and respond to prohibition. To ask for a permissions. Kemudian menyusun teks intrinsic, transitional, tulisan sangat pendek dan sederhana. You are invited. To make a personal invitation and to make a greeting card. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini contoh materinya, what are you doing? Itu merupakan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan, seperti to share the information with other, to explain why things are happening, seperti itu. Kemudian di sini kita lihat lagi materinya. Kita lihat di sini ada bigger is not always better. Contoh pengungkapannya atau contoh kata yang sehubung dengan topiknya, to show their difference, to be proud of them, kemudian to praise them, to criticism them. Kemudian I'm proud of Indonesia, topiknya atau contoh topiknya. Kemudian fungsinya, to make the stand out, to show my praise of them. Kemudian to promote them, to criticize them. Kemudian contoh yang lainnya atau topik yang lainnya, when I was a child. Fungsinya, to share the information with others, to explain why things happening. Kemudian ada lagi di sini contoh materinya, don't forget this please. Pengungkapan atau menyusun teks khusus dalam bentuk greeting card. Kemudian tujuannya atau fungsinya untuk to get what I want, to make other people do what I want. Kemudian contohnya lainnya untuk topik atau materinya, I'm
front of my teacher. Bertujuan untuk to share my experience, to show my praise of them, to learn from them, to report them. Kemudian ada di sini ada kompetensi dasarnya meminta informasi terkait keberadaan orang, benda, binatang dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teksnya, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Seperti contoh topik atau contoh materinya, Moussader and Crocodile. Fungsinya, to listen to a fable, to read a fable from myself, to read a fable to other people, to get a moral lesson from a fable. Kemudian selanjutnya di sini ada keadaan atau tindakan kegiatan kejadian yang dilakukan atau terjadi secara rutin dan menerapkan kebenaran umum. Nah, di sini dia kita lihat contoh materinya, let's enjoy the song. Kemudian fungsinya untuk get the message of a song. Next, selanjutnya. Nah, terkait dengan yang sudah saya sebutkan tadi contohnya, yaitu kemudian di sini ada kompetensi dasarnya menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja SMP atau MTS, seperti itu. Next, kita lanjut ke materi SMA atau MA atau SMK atau MAK kelas 10. Kita lihat di sini ada kompetensi isinya, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual. Sama halnya dengan yang sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan tadi, kompetensi pada dasarnya kompetensi isi dan kompetensi dasar itu hampir sama. Nah, yang membedakan hanya jenjangnya saja. Namun ada beberapa perbedaan yang digunakan pada kompetensi dasar. Kemudian di sini kita lihat materinya ada talking about self. Nah, talking about self di sini yang dimaksud ialah siswa menceritakan atau berbicara tentang dirinya sendiri kepada teman-teman atau gurunya, seperti itu. Kemudian bisa jadi ini awalan sebagai perkenalan diri untuk menjalin hubungan sosial dengan teman di sekolah ataupun di luar sekolah juga bisa. Kemudian kita lihat yang kedua. Di sini ada materi tentang congratulating and complimenting others, memberikan kata selamat, ucapan selamat, seperti itu. Kemudian yang ketiga, expressing intonation. Nah, maksudnya di sini ialah ini merupakan suatu istilah atau ekspresi atau ungkapan yang sering digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyatakan suatu niat atau rencana atau sesuatu yang ingin dicapai atau diraih oleh seorang siswa. Nah, kemudian next selanjutnya di sini ada materi tentang which one is your best getaway. Describe text, intonations, descriptions, kemudian understanding descriptions of actorism, kemudian distinctions and historical. Kemudian lanjut ada yang kelima, ada visit Niagara Falls, descriptive text, kemudian understanding descriptions of recreational place and describing them. Selanjutnya, sini ada contoh materinya.
Kita lihat sebelumnya ada KD di sini membedakan fungsi sosial, struktur, teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pemberitahuan, announcement, dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah sesuai dengan konteks penggunaannya. Materinya giving, announcement atau pengumuman, opening, kemudian konteks of announcements itu ada pembukaan, closing, penutup, kemudian ada understanding and giving announcement. Selanjutnya di sini ada informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan terjadi di waktu lampau yang merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, kita lihat di sini ada My Idol, contoh materinya. Dia menceritakan tentang orang yang dia gemari atau sesuatu yang ia gemari. Recontext-nya opening, events, closing, kemudian recounting and expression of meeting an idol of favorite singers. Kemudian di sini ada juga tentang materi The Battle of Surabaya. Dia menceritakan atau membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks reconciliation dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait pengalaman. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada B.J. Habibie. Recontext-nya opening, event, sama halnya dengan yang di atas tadi. Kemudian Cut Nadine, di sini dia membedakan fungsi sosial juga hampir sama dengan yang tadi, hanya topiknya aja yang berbeda. Namanya naratif teks. Di sini dia menangkap makna secara konseptual terkait dengan fungsi sosial, struktur, sama halnya dengan tadi juga. Kemudian next, lanjut. Di sini ada contoh materi Malin Kundang, naratif teks. Nah, di sini organization, complication, resolution. Di sini dia fungsinya telling about tales. Malin Kundang to entertain. Kemudian di sini ada lagi tentang The Wright Brothers opening, exchange. Di sini told about past event, closing told about the life of the Wright brothers. Kemudian di sini ada tentang strong wind, narrative text juga, organization, complication, resolution, telling about outcomes juga, strong way to entertain. Kemudian yang terakhir kita lihat di sini ada kompetensi dasarnya menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja, SMA, MA, SMK, MAK. Seperti You Got a Friend, structure of songs, discussing the moral and cultural values of song. Menangkap makna terkait fungsi sosial dan unsur kebahasaan secara kontekstual lirik lagu terkait kehidupan remaja. You Got a Friend. Seperti itu kira-kira materi-materi yang digunakan pada pelajaran bahasa Inggris untuk murid siswa pada jenjang pendidikan SMA, MA, MK, MAK kelas 10. Saya rasa hanya itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kekurangan dan kehilafan kesalahan kata saya ucapkan terima kasih, maaf, dan saya ucapkan terima kasih.